Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semester ini kita akan belajar tentang P5, yaitu tentang temanya gaya hidup berkelanjutan tentang sampahku tanggung jawabku. Jadi di semester ini ada kegiatan 5 kegiatan. Yang pertama yaitu ada kegiatan pertama ada bahaya sampah bagi lingkungan. Siapa yang tahu bahaya sampah bagi lingkungan? Sakit. Terus. Tahu. Jadi bahaya sampah bagi lingkungan itu banyak. Sebelum itu, mari kita lihat video tentang bahaya sampah bagi lingkungan. Sebelum kalian melihat video di atas, mari kita presensi terlebih dahulu. Coba lihat teman kanan kirinya, apakah ada yang tak masuk? Nihil, Pak. Nihil nggak masuk nihil. Nihil. Ya. Sebelum memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi selanjutnya kita akan menonton bahaya sampah bagi lingkungan. Disimak ya anak-anak. Siap, Pak. Pertama, pencemaran air tanah. Bahan kimia berbahaya dari sampah plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air tanah. Saat ini kemudian dapat masuk ke tubuh manusia lewat sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum dan memasak. Kedua, pencemaran udara. Sampah plastik sering dibakar karena mudah dilakukan. Namun gas beracun dihasilkan dari pembakaran ini. Gangguan kesehatan terutama pernapasan dapat terjadi jika manusia menghirup. Ketiga, bahaya mikroplastik. Plastik dapat berubah jadi mikroplastik jika terpapar sinar ultraviolet, panas, mikroba, dan gesekan tinggi. Oke, setelah kalian menyimak video tersebut, apa saja bahaya sampah bagi lingkungan? Siapa yang tahu? Pencemaran udara, Terus. tanah. Mas Adin, apa bahaya sampah bagi lingkungan? Ini penerimaan air mikroplastik, Pak, masuk ke tanah. Oke, jadi anak-anak paham ya tentang bahaya sampah bagi lingkungan. Setelah itu, Bapak akan membagikan LKPD per kelompok. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Siapa yang mau? Sudah, Pak. Sudah. Pak, Sama. sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau perkenalkan di depan? Ayo, Mas Adin masuk. Ayo, Adin masuk. Sebelumnya perkenalkan nama dulu, terus presentasi. Tunjukkan ke teman-teman. Nama saya Dia Chandra Kusumo, kelas 3A. Sekarang tanggal 32 13 2025 ya. Nah, Oke, yang pertama di sini ada gambar gambar apa itu? anak membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya, teman-temannya. Itu kegiatan baik apa buruk? Baik. Berarti ini jawabannya Mas Adit baik, benar apa tidak? Yang kedua, Yang kedua ini membuang sampah pada selokan, Pak. kayak siapa? Mas Adit itu gitu ya? Enggak, Pak. Oh. Mas juga ini. Itu kegiatan buruk apa baik? Dulu, Pak. Tidak boleh dilakukan ya Mas Adit. Ya, Pak. Yang ketiga, Yang ketiga menyapu, Pak. menyapu. Ya, Yang menyapu. menyapu, Pak. Ini baik Kenapa kok baik? karena nyapu. Kenapa kok? Karena itu membersihkan sampah. Yang terakhir ini, Membuang sampah sembarangan, Pak. Ya, Pak. ini ada tempatnya apa enggak? Tidak ada, Pak, ini, Pak. Contohnya siapa contohnya? Dimas, Pak. Nggak boleh menunjuk temannya. Ini buruk apa baik? Oh, guru. Pak, ini, Mas. Jadi untuk Mas Adit benar semua. Tepuk tangan Mas Adit. Oke. Ini, Pak. Manis. Setelah melihat video yang Bapak berikan,
sama mengerjakan KPD, apakah kalian sudah paham tentang bahaya sampah bagi lingkungan? Tadi sudah jelas ya, bahaya sampah itu sangat berpengaruh bagi lingkungan. Ya. Oke. Sangat. Sekian dari Bapak, untuk selanjutnya akan dilanjut minggu depan. Berdoa mulai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum melanjutkan kegiatan hari ini, Bapak akan prosesi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk, Mas Adit? Ya, Bu. Pak. Raja. Ya, Pak. Oke, melanjutkan yang kemarin, yaitu yang kedua adalah jenis-jenis sampah. Yang kemarin kan sudah belajar apa? Bahaya sampah. Jadi sekarang jenis-jenis sampah. Siapa yang tahu jenis-jenis sampah? Ini Mas Pak. Saya Pak. Apa? Organik dan non organik dan B3 dan residu. Terus siapa lagi yang tahu? Sebutkan organik apa? Organik sampah basah dan Ini bambu. kulit pisang. Belum bisa. Kalau non organik, Kertas. Kertas. kalau B3, B3 bom. bom nuklir. Ya, clear. Jadi organik itu bisa diolah lagi, seperti dari limbah makanan, limbah buah-buahan, itu termasuk organik. Yang non organik itu seperti plastik, terus botol plastik yang tidak bisa diolah lagi, yaitu non organik. Yang ketiga adalah berbahaya dan beracun. Contohnya adalah baterai, aki, yaitu sangat berbahaya dan beracun. Jadi Bapak. apa? Bukan tambah. Apa yang itu nama? Apinya. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan video tentang jenis-jenis sampah. Jadi kalian simak agar mengerti jenis-jenis sampah itu seperti apa saja. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Dwi dari Eko Bali. Dari video tersebut, secara umum sampah bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah mudah membusuk. Yang kedua, sampah sulit membusuk. Dan yang ketiga adalah sampah B3. Sampah mudah membusuk. Sampah mudah membusuk adalah sampah yang memiliki sifat mudah membusuk secara cepat atau alami. Contohnya adalah dedaunan, sisa canang, biji dan kulit buah, sisa sayuran, sisa makanan, dan lainnya. Kalian menyimak, maka sudah mengerti jenis-jenis sampah itu apa saja. Sudah. Kalau kalian sudah mengerti, Bapak akan membagikan RKBD. Jadi mengerjakannya per kelompok. Ini gunting apa? Ini. Lemnya apa? Iya, Lemnya apa? Bentar boy. Oke, boy. Oke. Oh, Rashid, ini berkelompok. Kelompok aja, Pak. Iya, per kelompok. Kita banget. kesulitan bagi Mas. Ya, Pak, ini aku nggak mau membantu. Itu termasuk apa lagi? Sampah apa itu? Organik, Pak. Loh, Loh. itu plastik organik. Oh, berarti Berarti apa? B3. Bulannya apa? K. bukan. Bapak, ya berapa? Sudah selesai? Sudah, iya, Pak. Oke. Mbak Nimas maju mempresentasikan Artinya kelompok, Pak. perwakilan, kan kerjanya kelompok. Tuh. Ya, Pak suka.
pisang, salah. Kulit telur. Lalu ada kulit semangka. Itu termasuk apa? Organik, Pak. Lalu di sini ada sampahan organik, ada kresek, styrofoam. Plastik kresek. Ya, plastik kresek, styrofoam sama botol Pak, plastik. Dua, ini dua. Apa? Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Dimas. Setelah kalian mengerjakan KPD, apakah sudah paham jenis-jenis sampah? Sudah, Pak. Sudah, apa ya? Kalau ditanya, jangan banyak. Ayo nanti ya. Ya, Pak. Silakan. Ayo. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa agar ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melanjutkan tentang P5 yaitu aktivitas 3 yang kemarin kan sudah bahaya sampah, terus jenis-jenis sampah. Sekarang kita belajar kelola sampah, yaitu cara mengelola sampah itu bagaimana, seperti dari kemarin organik, anorganik, lalu B3. Setelah itu Bapak akan menayangkan video tentang cara mengelola sampah. Apa pengertian dari sampah organik? Sampah organik adalah sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami. Contohnya adalah sisa makanan, sisa bahan dapur, limbah kebun, dan kotoran hewan. Apa pengertian dari sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sisa benda yang tidak mudah terurai secara alami. Contohnya, plastik, kertas, kaca, kaleng, dan logam. Bagaimana cara mengolah sampah organik? Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, pakan ternak, dan biogas. Kompos adalah bahan yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan kualitas tanaman. Pakan ternak menyediakan nutrisi yang dibutuhkan hewan untuk tumbuh, berkembang, dan berproduksi. Bagaimana cara mengolah sampah anorganik? Sampah anorganik dapat diolah dengan cara 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Contohnya seperti hemat energi, membuat kreasi dari barang bekas dan pemilahan sampah secara tepat. Bahaya apa saja jika sampah tidak diolah? Jika tidak diolah akan menimbulkan bau busuk, penyakit, pencemaran lingkungan, dan membahayakan kesehatan. Mari kita olah sampah dengan tepat dan bijak. Setelah olahraga, aduh, botolnya jatuh. Wah, karena terbuat dari plastik, botol ini tidak pecah ataupun bocor. Setelah diminum, jangan langsung dibuang ya teman-teman. Karena sifatnya yang tahan lama, botol ini masih banyak manfaatnya loh. Yuk kita belajar soal daur ulang. Daur ulang artinya menambah manfaat. Atau dari barang yang sudah tidak dipakai sehingga dapat kembali digunakan. Kenapa sih daur ulang itu penting? Setiap barang yang telah dipakai dan sudah tidak kita butuhkan akan menjadi sampah. Kalau menumpuk, sampah akan memadati lingkungan dan menimbulkan bau kan? Bahkan bisa mengakibatkan banjir. Nah itu, kita harus belajar untuk mengelola sampah mulai dari diri sendiri teman-teman. Salah satu caranya dengan memakai kembali dan daur ulang sampah plastik. Karena sampah plastik adalah salah satu sampah yang masih menyimpan nilai ekonomi atau masih ada nilai harganya dan dapat dijual kembali. Tapi selain dijual, kita bisa loh mengelola sampah plastik di rumah dengan kreativitas sendiri untuk dimanfaatkan menjadi barang yang bermanfaat tentunya. Salah satunya, kita bisa membuat kursi menggunakan botol dan sisa kemasan plastik. Yuk, siapkan bahan-bahannya. Pertama-tama, potong sampah plastik menjadi ukuran kecil. Isi botol bekas dengan potongan plastik, lalu padatkan menggunakan kayu atau tongkat.
Kumpulkan botol bekas yang telah diisi plastik, lalu ikat dan rekatkan melingkar dengan lakban. Lakukan hingga botol tersusun rapi. Potong kardus berbentuk lingkaran dan tempelkan menjadi alas penutup bagian atas dan bawah botol. Lalu rekatkan semua bagian hingga rapi. Bungkus semua bagian dengan busa yang empuk. Lalu jahit agar tidak lepas. Setelah bungkusan busa rapi, tutup dengan kain. Dan jadilah kursi cantik dari botol plastik. Nah, mudah kan? Kita bisa menggunakan kursi ini di rumah untuk menonton TV atau bersantai dengan ayah ibu. Jadi dari organik, anorganik, kalian sudah mengerti cara mengelola sampahnya bagaimana? Setelah itu Bapak akan membagikan RKPD tentang yuk kelola sampah. Yuk. Sudah selesai? Baik, aku nggak sampai itu. Untuk kelompoknya Mbak Navindra, presentasikan RKPD-nya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang mengelola sampah. Yang pertama yaitu botol minum plastik, jenis sampahnya sulit membusuk. Cara kelolanya olah, aksi mengelola sampahnya dibuat menjadi pot bunga. Yang kedua yaitu kantong plastik, jenis sampahnya sulit membusuk. Cara mengelolanya olah, aksi mengelolanya dibuat bunga-bunga untuk hiasan. Dan yang terakhir yaitu karton telur, jenis sampahnya sulit membusuk, cara mengelolanya olah, aksi mengelolanya diolah untuk peredam suara dalam ruangan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Navindra. Kalian sudah mengerti kan cara mengelola sampah bagaimana? Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan membawa galon bekas untuk dikelola sama cat dan gunting. Sebelum itu mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Jadi yang kemarin sudah Bapak ingatkan untuk membawa galon, sudah bawa? Sudah. Oke. Jadi perlengkapannya untuk membuat sampah sudah? Sudah. Setelah itu Bapak akan menanyakan cara mengelola galon untuk tempat sampah. Jadi agar kalian mengerti galon yang kalian bawa digunakan seperti apa. Kita akan bikin tempat sampah dari galon mineral bekas, guys. Nah, duduk di Martin dulu pakai spidol untuk panduan kita memotongnya. Nah, nanti cukup pakai gunting saja guys yang potongnya, tapi guntingnya yang gunting ini guys, ini tajam dan gunting guys, jadi enak buat musuh.
dibuat kayak handle gitu nanti. Nah, gunting aja sudah mulai kita dibikin dan simple, selesai guys. Mudah bukan? Selamat mencoba, semoga bermanfaat guys. Setelah kalian melihat video tersebut, apakah kalian udah ada angan-angan untuk diapakan galonnya? Oke, kalau begitu kalian berkelompok isinya itu 7 orang untuk mengerjakan, karena ini agak susah, jadi satu kelompok 7 orang. Oke, boleh dikerjakan. Kalau kita belum punya gunting, ada guntingnya Pak? Itu gunting, yang saya Ini harus sih jangan dispidolin dulu. Oh iya, di sepeda di Jimal. Harus dispidolin dulu harusnya. Iya nih. Organis. Iya. Anjay, plastik. Selesai, kembali untuk masing-masing. Untuk presentasi perwakilan saja ya, biar kita 7 orang masuk. Mas Adit maju presentasikan. Sama ya sih Pak. Ini Mas mau maju Pak, adanya sudah ya. Boleh. Hera, Pak, Hera maju Pak. Kak, sudah saya tadi. Ini contoh produknya. Ya. Ini tulisan apa ini? Ini sampah buat sampah organik Pak. Oke. Ini hiasan apa ini? Ini Pak. Ini apa ini cawang-cawang ini? Anak kuntul. Oh iya iya iya, tahu. Ya. Ini apa ini? Tangan Pak. Teratai. Itu Bukan teratai. nggak tahu. Tulip kan tulip. Iya, Tulip. kayaknya. Oh iya bukan tulip. Jadi contoh produknya kelompok 1 ini sangat bagus, sangat sesuai sama yang dicontohkan tadi. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Wes. Setelah kalian mengerjakan tempat sampah, kita akan apa? Mengerjakan sampah. Setelah kalian mengerjakan, apakah sudah mengerti cara mengelola galon bagaimana? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, kalau begitu mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan P5 kita, yaitu yang ada terakhir, yaitu ada refleksi diri dan refleksi kelompok. Sebelum itu mari kita berdoa agar lancar. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya Bapak akan presentasi. Siapa yang tidak masuk? Adit. Oh, Adit. Oke, setelah itu Bapak akan merefleksi selama 1 semester ini tentang bahaya sampah bagi lingkungan. Setelah itu Bapak akan membagikan lembar refleksi. Ada 1 diri, lalu ada lembar refleksi kelompok. Jadi ada 2. 1 orang itu refleksi diri, yang satunya berkelompok. Mengerti? Bagikan. Enak. Kira-kira kakaknya anjir wes gak usah diisi. Untuk lembar refleksi individu perwakilan Mbak Revinka maju. Jadi di sini saya akan membacakan tentang refleksi individu. Jadi ada pelajaran tema ini, saya banyak belajar hal baru selama kegiatan proyek. Perasaan saya itu senang, terus saya mengetahui manfaat proyek yang saya lakukan. Perasaan saya itu senang, saya mengetahui cara membuat proyek sederhana, senang.
pembelajaran P5 kita selama 1 semester. Jadi 1 semester apakah sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke, Bapak terima kasih. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa agar ilmunya bermanfaat tentang P5 ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.